Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas proses perpindahan bersama saya Hanif Prasetyawan. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai distribusi kecepatan pada satu variabel ya, terhadap satu variabel. Jadi kita sudah mempelajari contoh soalnya pada slide yang sebelumnya atau video sebelumnya, yaitu sebuah fluida yang mengalir pada silinder dari atas ke bawah. Jadi kecepatan ke arah Z-nya, VZ-nya itu hanya dipengaruhi oleh adanya jari-jari. Lalu untuk selanjutnya kita akan mempelajari distribusi kecepatan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas. Nah, di sini nanti kita akan belajar mengenai Vx yang dipengaruhi oleh jarak dan juga waktu. Ada dua kemungkinan pada distribusi kecepatannya. Yang pertama adalah alirannya. Dua variabel bebas itu bisa jadi ada dua kemungkinannya. Variabel bebasnya bisa jadi karena alirannya unsteady state, ya, atau dia steady state tetapi arah alirannya ada dua. Jadi untuk yang distribusi kecepatan terhadap satu variabel itu karena adanya aliran yang viscous, jadi dipengaruhi oleh adanya momentum, hanya momentum saja pada slide yang sebelumnya. Namun di sini dua variabel itu bisa muncul karena adanya kondisi unsteady state, ya, yang pertama, atau yang kedua adalah karena adanya distribusi aliran ke dua arah koordinat. Jadi bisa ke arah X dengan Y, atau X dengan Z, atau Y dengan Z. Jadi tergantung dengan kondisi yang sedang dipelajari. Nah, kita langsung kepada contohnya saja. Jadi contoh yang pertama ini, contohnya hanya ada satu, ya. Contohnya ada satu. Contoh ini adalah fluida Newtonian, ya. Kemudian dia berada di antara dua buah plat yang berjarak L. Jadi kita ada koordinat Y dari 0 sampai dengan Y sama dengan L. Luas platnya ini tidak terhingga, ya. Luas platnya tidak terhingga. Kedua plat mula-mula diam. Lalu pada suatu saat plat yang Y pada posisi sama dengan L bergerak sejajar dengan plat Y sama dengan 0 dengan kecepatan V. Ya, dengan kecepatan V. Jadi ini ke arah X. V ke arah X, kemudian tapi yang bergerak hanya yang pada posisi Y sama dengan L-nya saja. Saudara diminta, nah ini sedangkan plat Y sama dengan L tetap diam, tidak bergerak. Saudara diminta untuk mencari distribusi kecepatan aliran, ya, sebagai fungsi Y dan waktu. Jadi sebagai fungsi jarak antar plat dan juga sebagai fungsi waktu. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ilustrasinya seperti ini. Mula-mula ada dua belah plat yang berwarna biru gelap ini, ya. Yang berwarna biru, kemudian fluidanya berada di antara dua plat pada Y sama dengan 0 dan pada Y sama dengan L. Nah, jarak antar platnya adalah L besar. Lalu hingga pada suatu saat pada T tertentu plat di Y sama dengan L ini ditarik ke arah sumbu X, ya, ke arah sumbu X, sehingga membentuk pola aliran seperti ini. Sehingga yang di bawahnya tetap diam, plat di Y sama dengan tetap diam, sehingga yang bergerak pertama adalah fluida yang kontak dengan dinding bagian atasnya. Nah, ini saudara diminta untuk menghitung atau membuat persamaan yang bisa mewakili distribusi Vx terhadap arah Y ini. Jadi V di sini, V di tengah, dan V di atas tentunya kecepatannya berbeda. Dan juga Vx pada berbagai T, ya, pada berbagai kondisi waktu. Kalau pada saat T-nya sama dengan 0 tentunya tidak ada perbedaan kecepatan dimanapun. Ketika T-nya sama dengan 2 detik misalkan, maka kecepatan di titik ini pada 2 detik pertama, kemudian pada detik kelima, maka kecepatannya pasti akan berbeda.
kecepatannya pasti akan berbeda. Nah, asumsi apa saja yang bisa digunakan? Yang pertama bisa diasumsikan fluid dari Newton, rho dan mu-nya tetap, tekanan diabaikan, tekanan dan gravitas diabaikan, Vx-nya dia merupakan fungsi y dan t, Vy tidak ada, Vz tidak ada, dan alirannya adalah aliran laminar. Next, saudara tuliskan equation of, bukan of motion ya, ini equation of, equation of change. Ini equation of change ya, persamaan perubahannya. Persamaan perubahan, karena kalau untuk yang equation, ya ini equation of change ya, equation of change. Di sini sudah dituliskan persamaannya, lalu bisa saudara eliminasi. Yang kedua ini dieliminasi karena Vx-nya bukan fungsi x ya, Vx tadi kan fungsi y. Di sini dieliminasi karena V-nya adalah 0, yang di sini eliminasi karena Z-nya sama dengan 0, Vz-nya. Gravitasi dan perbedaan tekanan diabaikan, 0 juga. Ya, ini juga 0. Ini juga 0. Lalu kemudian di sini Vx juga bukan merupakan fungsi x. Vx di sini benar fungsi y, jadi ini ada nilainya. Vx bukan fungsi z, ini juga sama dengan 0. Jadi ini persamaan perubahan yang dijabarkan ya. Biasanya kan dalam bentuk persamaan momentum, ini kalau dijabarkan menjadi seperti ini, mu do kuadrat Vx per do x kuadrat plus do kuadrat Vx per do y kuadrat, dan seterusnya. Jadi setelah dituliskan persamaan equation of change-nya, dieliminasi, didapatkan persamaan seperti ini. Persamaannya yang didapatkan adalah rho do Vx per do t sama dengan mu do kuadrat Vx per do y kuadrat. Nah, jadi kalau saudara lihat di sini ada rho dengan mu, ini bisa disederhanakan. Mu dengan rho adalah viskositas kinematik ya, viskositas kinematik. Mu per rho sama dengan V. Lambangnya mirip dengan V, tapi ini beda dengan V yang biasanya ya. Ini V pada Romawi. Jadi kalau misalkan saudara lihat di Greek letter itu, oh ya, ini ada namanya nu. Namanya nu. Ini adalah nu. Nah, ini adalah lambangnya nu. Lalu kita buat kondisi batasnya. Kondisi batas yang pertama adalah initial condition, di mana pada setiap y ya, pada titik setiap y. Jadi kalau dilihat di sini, di y manapun pada saat t-nya sama dengan 0, maka Vx-nya juga sama dengan 0 ya, Vx-nya sama dengan 0. Lalu boundary condition yang pertama, pada Y0 yaitu di bawah ya, pada Y0 di T berapapun dia juga sama dengan 0 karena yang di ujung sebelah kiri itu tidak bergerak, karena yang bergerak hanya plat yang atas. Lalu untuk boundary condition yang kedua bisa dimasukkan Vx pada Y manapun ya, Y manapun pada Y sama dengan L ya di atas ya, berarti artinya Y di atas pada T kecil ya, setelah sekian lama, maka dia kecepatnya adalah V tertentu, dia adalah V. Ini kalau saudara lihat V dengan nu ini ada agak sedikit berbeda ya tulisan simbolnya. Kalau yang V kecil itu yang di bawahnya ini ada lengkung kecil ke bawah ya, jadi bentuknya ada celeratnya di sebelah kanan. Tapi kalau yang nu tidak ada, yang nu ini dia bujel ya, dia tidak ada akhirannya, jadi ini dia berhenti blok di atas. Itu bedanya V dengan nu. Mungkin saudara nanti kalau misalkan di belakang menemukan lambang yang ada sedikit berbeda ya, mohon dikoreksi. Kalau sudah,
untuk menyelesaikan persamaan seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini tidak bisa langsung diselesaikan. Kenapa? Karena ada dua variabel. Di sini Vx sendiri dia merupakan fungsi dari Y dengan T, sehingga saya harus menggunakan berbagai jenis metode untuk menyelesaikan persamaan partial differential equation ya, partial differential equation. Metodenya ada sangat banyak sekali ya, metodenya ada sangat banyak sekali. Salah satunya adalah menggunakan separating variable. Ini hanya salah satu solusi untuk menyelesaikan persamaan partial differential equation. Saudara mungkin bisa juga ada menggunakan Laplace, juga bisa dengan metode karakteristik, bisa kemudian bisa menggunakan yang tidak analitis pun juga bisa. Jadi menggunakan numerical solution pakai software, bisa menggunakan finite element ataupun finite difference, itu bisa menemukan solusi dari persamaan partial diferensial ini. Nah, kalau menggunakan separating variable ini secara analitis ya, jadi karena Vx itu adalah fungsi Y dengan T, maka dia pasti adalah perkalian dari Y, fungsi Y ya, Y besar, di mana ini adalah fungsi Y, dan T besar nih, di mana adalah fungsi T. Kita nggak tahu fungsinya itu fungsi apa saja, bentuknya seperti itu tidak tahu, tapi kita asumsikan dia merupakan perkalian dari fungsi Y dan fungsi T. Nah, ini kalau misalkan persamaan 4 diturunkan terhadap T, ya, maka Vx-nya menjadi do Vx per do T sama dengan Y-nya tetap karena dia tidak mengandung unsur T, sedangkan yang T besar sebagai fungsi T kecil ini dia menjadi dt per dt besar per dt kecil. Sama halnya ketika saudara menurunkan persamaan 2 ya terhadap sumbu Y, maka persamaannya menjadi do Vx per do Y sama dengan T dikalikan dy besar per dy kecil. Jadi ini adalah bentuk dari persamaan 2 yang diturunkan terhadap sumbu Y, terhadap Y. Jadi kalau misalkan dikuadratkan, do kuadrat Vx per do Y kuadrat sama dengan T. Ini kalau dikuadratkan T kuadrat juga, tetapi karena T adalah sebuah konstanta, maka dia adalah T besar. Saya hanya T besar. T besar D kuadrat Y besar per dy kecil kuadrat. Ini nilai T-nya ini adalah sama, walaupun mau dikuadratkan, tetap kita asumsikan bisa nilainya sama. Yang kita belum tahu berapa nilainya. Nah, kalau sudah bisa dimasukkan persamaan 5 dan 7 ini, masuk ke persamaan 3. Ya, jadi masuk ke persamaan. Jadi kita sudah punya do Vx-nya per dt berapa, do kuadrat Vx per do Y kuadratnya berapa. Rumusnya kalau sudah dimasukkan menjadi seperti ini. Y dikalikan dt besar per dt kecil sama dengan nu dikalikan t besar d kuadrat Y besar per dy kecil kuadrat. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah terpisah, jadi sudah bisa diselesaikan. Ya, kita bisa menyelesaikan dengan mudah, walaupun nanti masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan untuk penyelesaiannya. Nah, ini nu T besarnya saya pindahkan ke ruas kiri, Y besarnya saya pindahkan ke ruas kanan menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini kita asumsikan, kita misalkan konstanta pemisahannya adalah minus A kuadrat. Jadi minus A kuadrat ini sebagai konstanta pemisahannya. Jadi untuk menyelesaikan satu persatu dari masing-masing persamaan diferensial. Nanti kalau sudah, baru kita dapatkan akar-akarnya. Ini ada dua kemungkinan ya. Kalau misalkan A-nya adalah tidak sama dengan 1 ya. Kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka persamaannya kita selesaikan satu persatu ya. Kita selesaikan yang variabel Y terlebih dahulu. Jadi 1 per Y besar D kuadrat Y besar per DY kuadrat sama dengan minus A kuadrat. Nah, ini kita pindahkan ke ruas. Ini dikalikan dengan Y terlebih dahulu, dipindah ke ruas kiri menjadi seperti ini. Kalau saudara mau merubah persamaan ini ke dalam bentuk D besar, di mana D besar ini adalah D per DY, maka persamaannya bisa menjadi D kuadrat plus A kuadrat
Y besar ya sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan sudah seperti ini, A-nya kan merupakan perkalian ya. Perkalian bisa dari bilangan imajiner. Bilangan imajiner D plus IA, D minus IA dikalikan dengan Y ya, Y. Ini kalau imajiner dia dikalikan imajiner positif dikalikan imajiner negatif, dia hasilnya akan menjadi positif A kuadrat. Jadi kalau kita pecah bilangan faktorialnya ya, kita amati satu persatu untuk yang D plus IA dengan D yang minus IA. Untuk D yang sama dengan minus IA ya, D yang plus IA, maka persamaan menjadi seperti ini. Jadi DJ besar per D kecil sama dengan minus IA Y besar. Nah, ini Y-nya saya pindah ke ruas kiri, jadi ln Y besar sama dengan minus IA Y plus ln C1. Sehingga dapat Y1-nya adalah C1 dikalikan eksponensial minus IA dikalikan dengan Y-nya. Nah, dengan cara yang sama, saudara bisa melakukan faktor yang lainnya. Jadi DY besar per DY kecil sama dengan IAY. Ya. Jadi rumusnya penyelesaiannya sama, sehingga rumus untuk faktor yang kedua Y2-nya adalah sama dengan C2 dikalikan eksponensial I imajiner AY ya. Imajiner dari A dan Y. Nah, nilai Y-nya untuk nilainya bisa didapatkan dari penjumlahan Y1 dengan Y2. Y-nya adalah sama dengan C1 dikalikan eksponensial. Jadi kalau eksponensial minus IAY plus C2 eksponensial IAY. Kalau imajiner dirubah bentuknya menjadi kosinus dan sinus ya. Bisa dirubah menjadi bentuk kosinus dan sinus, di mana Y besar sama dengan C1 kosinus AY plus C2 sinus AY. Ini persamaan 8 tadi untuk variabel T, jadi untuk diturunkan ini baru yang Y-nya ya. Ini baru yang Y. Untuk yang T-nya sendiri saudara perlu merubah menurunkan persamaannya seper nu T dikalikan dt besar per dt kecil sama dengan minus a kuadrat. Ini sama, masih sama ya stepnya, tinggal dikalikan menjadi a minus a kuadrat nu dt. Kemudian ininya seper T dt besar, ln T sama dengan minus a kuadrat kalikan nu T plus ln C3. Jadi T-nya adalah C3 dikalikan eksponensial minus a kuadrat nu dikalikan T. Nah, ini C3 pun juga sama. Kalau di sini ln C3, maka dia ketika dilenkan dia juga tetap menjadi konstanta. Kita bisa tuliskan di sini tetap sebagai C3 untuk lebih memudahkan pencarian nilai C3-nya. Nah, kalau sudah persamaan 9 dan 10 bisa dimasukkan ke dalam persamaan yang keempat ini ya. Jadi Vx YT didapatkan Y besar sebagai fungsi dan T besar sebagai fungsi T kecil. Ya. Persamaannya menjadi C3 dikalikan eksponensial minus A kuadrat nu T C1 kosinus AY plus C2 sinus AY. Ini persamaan Vx apabila A-nya tidak sama dengan 1. A-nya tidak sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau ternyata A-nya adalah sama dengan 0? Jadi ini untuk penyelesaiannya, step-stepnya, ini sudah baku ya. Penyelesaiannya sudah baku, sudah ada step-stepnya. Untuk penyelesaian parsial diferensial menggunakan metode separating variable ya. Jadi separating variable separating variabelnya juga sudah ada panduan petunjuknya menggunakan yang mana. Nah, ini untuk ketika A-nya sama dengan 0, maka persamaan 8 kalau diturunkan terhadap Y kecil, maka dia menjadi seperti ini. Seper Y besar, D kuadrat Y besar per DY kecil kuadrat sama dengan 0.
Kalau tadi kan ini sama dengan minus A kuadrat, sehingga bentuknya menjadi lebih kompleks karena ini 0, maka bentuknya menjadi lebih sederhana, sehingga didapatkan Y besarnya sama dengan C4, Y kecil plus C5. Ini C-nya kita melanjutkan dari C yang sebelumnya ya. Kemudian jika persamaan 8 diturunkan terhadap variabel T menjadi sepernu T besar dikalikan dt besar per dt kecil sama dengan 0. Sehingga ini hilang, tinggal T-nya sama dengan T6, C6 atau hasilnya adalah konstan ya, hasilnya adalah konstan. Nah, kalau sudah masukkan persamaan 12 dan 14 atau nilai dari Y dan T, Y besar dan T besarnya ke persamaan 4, dia menjadi seperti ini persamaannya. Vx sama dengan C6 dikalikan C4Y plus C5. Nah, untuk mendapatkan Vx-nya, kita menggabungkan persamaan 11 dan 14. Jadi semua nilai faktor akar-akarnya kita jumlahkan menjadi C3 eksponensial dan seterusnya ini. Kemudian ini disederhanakan. Konstanta ketemu konstanta, kita masukkan ke dalam, diganti nilainya menjadi konstanta 7. Kemudian C3 kali C2 menjadi C8, C6 kali C4 jadi C9, C6 kali C5 jadi C10. Ya, jadi di sini tetap ada 4 konstanta untuk rumus Vx-nya. Lalu kalau sudah tinggal masukkan boundary condition-nya ya, boundary condition. Yang pertama tadi adalah pada saat Y-nya sama dengan 0 ya, pada T berapapun maka Vx-nya sama dengan 0. Jadi pada plat bagian bawah ya, kecepatan fluidanya 0 pada waktu kapanpun ya. Di waktu kapanpun Y yang di bawah itu kecepatannya adalah sama dengan 0. Jadi ini diganti Vx-nya sama dengan 0, T-nya tetap sebagai T, Y-nya dikalikan dengan 0. Ini jadi 0, ini jadinya 1, ini 0, dan tinggal yang C7 dan C10. C7 dikalikan dengan eksponensial minus A kuadrat nu T. Nah, ini kalau dengan separating variabel ini bisa diasumsikan C7 dan C10-nya adalah sama dengan 0. Ya, C7 dan C10 sama dengan 0, sehingga persamaannya bisa menjadi lebih sederhana, menjadi Vx sama dengan eksponensial minus A kuadrat nu T dikalikan C8 sinus AY plus C9Y. Nah, kalau persamaan yang ke-16 ini kita dimasukkan initial condition-nya. Initial condition tadi adalah pada saat T-nya sama dengan 0 ya, di Y berapapun, maka Vx-nya sama dengan 0 karena memang belum bergerak. Dan mula-mula Y-nya adalah diam. Jadi Y di titik manapun, pada T sama dengan 0 atau pada mula-mula, Vx-nya adalah 0. Sehingga 0 sama dengan C8 sinus AY plus C9Y. Kemudian dengan masukkan persamaan boundary condition yang kedua ke persamaan 16, saudara akan mendapatkan persamaan ini. Ini ada yang kurang ya, Ini Vx, ini Vx harusnya. Ini Vx sama dengan eksponen. Oh, tidak. Karena ini kondisi boundary condition yang kedua, nilainya V ya, Jadi pada Y di posisi atas, di L, di plat yang bagian atas, pada waktu tertentu dia memiliki kecepatan tertentu, yaitu V. Yaitu adalah V. Nah, kalau misalkan di persamaan 18 ini kita masukkan waktu yang tak terhingga, ya, di Y sama dengan L, maka V-nya adalah tetap. Ya, V-nya adalah tetap V. Jadi kalau misalkan T-nya kita ganti dengan tak hingga, maka dia otomatis menjadi 1 per eksponensial tak hingga, atau nilainya mendekati 0 ya, mendekati 0. Sehingga 0 ini mengeliminasi C8-nya sehingga didapatkan V sama dengan C9 dikalikan L, dan C9 adalah L besar per V. Ini adalah untuk
konstanta C9-nya. Lalu untuk yang C8-nya, dengan masukkan persamaan 19 ke persamaan 17, jadi persamaan 17 tadi kita sudah punya persamaan ini ya, Vx, ini Vx sama dengan ini plus C9Y. C9Y kita dengan L per V, sehingga dapat persamaan ini. Ya. Dapat persamaan ini nanti V per L ya, V per L ya, maaf, V per L. V per L dikalikan Y. Jadi C8-nya dikalikan sinus A dikalikan Y sama dengan minus V. V per L dikalikan Y. Nah, sinus AY ini nilainya dia karena sinusoidal bisa bermacam-macam, sehingga C8-nya juga harus kita sesuaikan nilainya dengan menggunakan metode weighting function ya, menggunakan bentuk weighting function. Jadi ini untuk merubah bentuk dari C8-nya agar dia juga bisa menyesuaikan dengan sinusnya. Jadi kalau saudara di kuliah matematika teknik kimia atau di literatur matematika teknik kimia, saudara bisa mendapatkan metode weighting function ini untuk, nah ini bisa merefer ke bukunya Sherwood. Ini sudah ada, ini tinggal dimasukkan saja persamaannya. Bagaimana jika ada kondisi seperti ini? Untuk mendapatkan nilai konstanta pada variabel yang mengandung sinus dan kosinus atau fungsi trigonometri. Nah, ini bisa didapatkan integral nilai A-nya bisa kita dapatkan ya. Kita dapatkan dari ini. Kita misalkan minus V per L dikalikan Y-nya sama dengan penjumlahan dari deret 1 sampai tak hingga untuk AN sinus K kecil N Y. Nah, jadi AN ini kalau sudah menggunakan weighting function, dia didapatkan nilainya adalah minus V per L integral Y sin AY per integral 0 sampai L sinus AY kuadrat DY. Nah, ini rumusnya kalau sudah C8-nya dirubah ya, C8-nya adalah dirubah menjadi sigma dari 1 sampai tak hingga AN sinus AY plus C9-nya adalah V per L dikalikan dengan Y. Jadi ini adalah persamaan yang mewakili distribusi kecepatan suatu fluida pada dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel T. Jadi ini adalah semacam materi pengayaan ya untuk saudara, karena mungkin tidak akan dikeluarkan di materi ujian karena terlalu banyak harus membuka literatur ya. Literatur yang digunakan terlalu panjang untuk melakukan penyelesaian persoalan matematisnya, sehingga saya harap ini saudara mungkin bisa dijadikan sebagai acuan saja kalau nanti menjumpai persamaan differential equation, karena untuk penyelesaiannya ini sudah sangat sudah sangat sering digunakan ya untuk penyelesaian partial differential equation menggunakan metode separating variable. Jadi semuanya sudah ada pakemnya, saudara tinggal merubah lambang-lambangnya saja, sesuaikan dengan boundary condition dan initial conditionnya. Saya rasa cukup itu untuk materi distribusi kecepatan pada dua arah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.